Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Kali ini kita akan memasuki perkuliahan kita yang ketujuh untuk mata kuliah Pancasila. Nah, pada perkuliahan hari ini, yang juga sekaligus adalah merupakan perkuliahan terakhir menjelang kita memasuki ujian tengah semester, kali ini kita akan membahas topik tentang aktualisasi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat penting buat kalian ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat menginternalisasikan Pancasila dalam setiap kehidupan mereka, baik itu kehidupan sebagai warga negara ataupun juga kehidupan sebagai aparatur sipil negara, kemudian TNI Polri, berikutnya juga dengan uh, penyelenggara negara. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan aktualisasi? Jadi secara terminologi, aktualisasi itu bisa diartikan sebagai keseriusan, ya, keseriusan dalam mengimplementasikan apa yang ada di dalam Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu yang diinternalisasi, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aktual itu artinya betul-betul ada, ya, ada di dalam tingkah laku kita, dalam pola perilaku kita, dan terjadi atau sesungguhnya. Kemudian aktualisasi itu adalah sesuatu yang mengaktualkan, menginternalisasikan. Dalam hal ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional. Nah, memang uh, semua warga negara Indonesia, apapun kedudukannya, apapun strata sosialnya, memang seharusnya mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa seperti itu? Karena bukankah Pancasila itu uh, telah kita anggap sebagai suatu ideologi dari negara kita, ya, meskipun secara konstitusi memang tidak ada suatu peraturan pun yang menerangkan bahwa Pancasila itu adalah suatu ideologi. Tetapi karena Pancasila itu kita yakini digali dari kepribadian bangsa Indonesia, ya. Dan dengan demikian maka seharusnya setiap pola kehidupan warga negara Indonesia itu uh, tercermin di dalam uh, uh, kehidupan nyata dalam mengaktualisasikan Pancasila. Nah, aktualisasi dalam perspektif ekonomi. Nanti kita lihat nanti ada aktualisasi dalam perspektif ekonomi, hukum, ya, kemudian kehidupan yang lain. Nah, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kehidupan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil dalam hal ini adalah UMKM, kemudian usaha menengah, serta koperasi. Nah, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berbasis keadilan, kemudian berbasis pada sumber daya alam yang ada, tentunya juga didukung oleh sumber daya manusia yang baik, yang produktif, dan harus mandiri, kemudian maju mempunyai daya saing yang baik dan dalam melaksanakan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan sustainable atau berkelanjutan. Nah, kenapa disebutkan bahwa Pancasila dalam perspektif atau dalam aspek ekonomi? Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan ideologi yang lain, katakan kita bandingkan dengan ideologi sosialisme, kemudian kita bandingkan dengan sosiologi liberalisme, tentu Pancasila mempunyai ciri tersendiri gitu. Kalau pertama, kalau kita bandingkan dengan ideologi liberalisme, dalam ideologi ini, seperti pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, di mana intervensi pemerintah itu sangat kecil sekali di dalam kehidupan ekonomi warga negaranya atau suatu bangsa. Sehingga dengan demikian akan mengakibatkan kapitalisme gitu. Ya, yang kaya akan semakin kaya, kemudian yang sulit berkembang itu akan semakin sulit berkembang. Nah, tentu
Itu yang kita tidak hendaki di dalam Pancasila. Karena dalam Pancasila itu perspektifnya kita ingin semua warga negara itu dapat tumbuh bersama-sama, dapat menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia, ya, dan uh, tentu harus mengakar dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan ekonomi pada negara-negara yang menganut sosialisme, gitu, memang kalau negara sosialisme itu sistemnya adalah komando, ya. Jadi uh, segala hal pemerintah melakukan intervensi, gitu, baik kehidupan ekonomi, bahkan mungkin tidak jarang dalam kehidupan-kehidupan pribadi, pemerintah negara tersebut melakukan intervensi. Namun yang membedakan dengan sistem sosialisme itu dalam sistem sosialisme itu perekonomian itu banyak didominasi oleh ekonomi negara, ya, dan tidak memberikan banyak ruang kepada pelaku-pelaku usaha warga negara untuk bisa lebih maju gitu. Ya. Nah, hal ini tentu berbeda dengan sistem yang kita anut di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kita harapkan supaya pengusaha kecil dan menengah itu menjadi sokoguru perekonomian kita. Itu sebabnya koperasi itu di mana-mana di, diharapkan yang dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini tentu pemerintah juga sudah mulai mengembangkan ekonomi melalui eh, apa namanya pengembangan koperasi pada masing-masing desa yang ada di Indonesia. Itu bukti bahwa eh, Pancasila memang ya masuk juga ke dalam aspek-aspek ekonomi. Nah, ekonomi ekonomi yang dimaksud dengan Pancasila di sini adalah ekonomi yang perspektifnya kerakyatan gitu, di mana memang dibangun dari bottom up level gitu, ya, dari masyarakat yang paling rendah diharapkan memberikan kontribusi semakin berjenjang ke atas. Nah, di dalam implementasi ekonomi Pancasila itu tentu diharapkan akan memberikan keadilan, ya. Nah, seperti yang sudah ketahui bahwa saat ini ekonomi kita juga banyak ditunjang oleh uh, ekonomi kerakyatan seperti itu. Bahkan kalau berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, ternyata bahwa UMKM itu adalah usaha atau jenis bisnis yang banyak sekali merekrut, ya, sumber daya atau merekrut karyawan atau mempekerjakan banyak tenaga kerja, ya, dibandingkan dengan usaha-usaha yang lebih besar. Ya, meskipun kalau kita lihat skemanya memang tidak terlalu banyak, mungkin ya mungkin 10 sampai 50 orang rata-rata mempunyai karyawan seperti itu, tapi jumlahnya sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita bandingkan dengan usaha-usaha yang lebih besar, tentu uh, usaha-usaha UMKM itu memang lebih mendominasi. Nah, kalau kita lihat misalnya pada saat kemarin jadi COVID, kelihatan ekonomi kita sangat lesu, lesu sekali, ya, nyaris kita tumbuh di bawah -2 sampai 3%. Itu disebabkan karena ekonomi kerakyatan kita, ekonomi uh, UMKM kita itu sama sekali tidak tidak berkembang lagi pada saat kondisi COVID kemarin. Itu bukti bahwa ekonomi kita ditopang oleh ekonomi kerakyatan. Nah, kemudian bagaimana aktualisasi Pancasila dalam perspektif hukum? Ya, Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu ini adalah merupakan doktrin yang harus kita ketahui. Dan juga bukan hanya sekedar doktrin, tetapi hal ini memang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana filosofi daripada semua peraturan perundang-undangan itu harus mengakar kepada Pancasila. Nah, sebagaimana um, rujukan kita adalah teori Stupenbauer teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana Hans Kelsen itu mengatakan bahwa pada piramida paling tinggi di dalam uh, peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan dalam satu negara itu adalah grand norm. Nah, dalam hal ini saya asosiasikan grand norm itu sama dengan Pancasila, meskipun banyak kontra tentang itu, tetapi uh, dalam perspektif ini saya akan mencoba mendudukan Pancasila itu sebagai grand norm. Nah, itu sebabnya
semua produk-produk hukum yang ada di bawah piramida itu, ya rujukannya harus terhadap Pancasila. Itu sebabnya kalau kalian lihat misalnya, ada begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah Pancasila, maka peraturan-peraturan tersebut sangat potensial untuk diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, baik itu gugatan material maupun gugatan perspektif aspek formilnya gitu. Dan ada begitu banyak peraturan perundang-undangan yang norma dalam peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Meskipun Pancasila itu uh, abstrak seperti itu ya, tetapi Pancasila itu akan kita aktualisasikan nantinya di dalam semua peraturan perundang-undangan yang kita buat. Lantas sekarang kita bertanya, kalian bertanya, apakah semua peraturan perundang-undangan yang sekarang existing di Indonesia itu uh, menggunakan Pancasila itu sebagai rujukan? Maka saya memberikan jawaban bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada ketentuan peralihan. Nah, di dalam ketentuan peralihan itu, pada saat undang-undang itu disahkan 18 Agustus, memang saat itu kita dalam transisi dari penjajahan Belanda, ya, dari kolonial pada saat itu. Tentu banyak peraturan-peraturan dari Belanda seperti uh, uh, KUH pidana, ya, KUH perdata, yang merupakan warisan dari para kolonial Belanda saat ini tetap kita gunakan. Ya, meskipun mungkin rujukannya kita anggap itu sebagian atau ada beberapa poin dalam rumusan-rumusan dalam pasal itu dianggap bertentangan dengan Pancasila, tetapi dalam konstitusi kita kita sudah jelaskan pada saat itu bahwa semua peraturan perundang-undangan atau semua undang-undang yang digunakan pada zaman kolonial tetap akan digunakan setelah Indonesia merdeka sepanjang ya peraturan perundang-undangan itu belum ada peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi as long as belum ada yang baru peraturan itu maka undang-undang itu akan digunakan. Itu sebabnya kurang lebih 80 tahun, 70 tahun lebih kita menggunakan KUH pidana yang sebentar lagi kita akan menggunakan KUH pidana yang baru 1 Januari 2026 dan mungkin masih tetap kita akan lanjutkan menggunakan KUH perdata yang merupakan warisan kolonial pada saat itu. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana aktualisasi Pancasila dalam perspektif hak asasi manusia? HAM adalah hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara kodrat. HAM tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak. Nah, ini berarti bahwa pelaksananya harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tentu kalian banyak yang bertanya, bukankah hak asasi manusia itu merupakan hak given dari Tuhan? Betul. Ya, memang ada hak-hak yang memang negara tidak bisa campur dalam hal ini. Misalnya hak hidup kita, ya, hak untuk berkembang biak, hak untuk berkeluarga, misalnya itu bukan hak asasi yang merupakan given gitu ya. Negara pun tidak bisa bercampur tangan untuk itu. Tapi dalam beberapa hal, hak asasi itu perlu diatur oleh negara. Misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya. Nah, meskipun itu adalah merupakan hak setiap warga negara, tetapi negara membuat requirement pada saat akan memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan institusi-institusi swasta akan membuat requirement pada saat memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Requirement-nya tentu bermacam-macam. Ada syarat dan ketentuan yang mereka gunakan. Nah, itulah yang disebut bahwa akan diatur melalui suatu aturan. Bahkan saat ini kita mempunyai undang-undang hak asasi manusia. Nah, di dalam undang-undang itu diatur bagaimana implementasi, bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia. Bagaimana kita mencari keadilan apabila hak kita dilanggar oleh negara, apabila hak kita dilanggar oleh orang lain, apabila hak kita dilanggar secara konstitusional, ada caranya untuk mendapatkan hak kita. Nah, itu yang dimaksud bahwa hak asasi manusia itu dalam implementasinya itu tidak mutlak karena beberapa hal itu diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan. Nah, aktualisasi Pancasila dalam kesadaran bela negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara diwujudkan dalam upaya bela negara tidak dapat dihindarkan.
Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara dengan cara adil dan merata. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem wajib militer, tetapi di dalam undang-undang kewarganegaraan kita, semua warga negara diharuskan berpartisipasi dalam pertahanan keamanan negara. Karena doktrin pertahanan keamanan negara kita adalah sistem Anka Brata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta gitu. Nah, dalam keadaan yang memaksa, apabila negara membutuhkan kehadiran negara dalam membela negara, maka kita sebagai warga negara wajib ikut membela negara kita dalam berbagai bentuk partisipasi kita untuk bisa menyelamatkan atau menghindari negara untuk dibawa kekuasaan negara lain. Nah, budaya akademik adalah pengolahan ilmiah Pancasila, eksistensi Pancasila, yaitu sebagai ideologi. Mengungkapkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila, studi perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran yang lainnya, pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan ilmiah. Dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para akademisi, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para intelektual yang hidup di kampus-kampus itu, yang setiap hari uh, melaksanakan kehidupan intelektual mereka di kampus itu diharapkan dikembangkan oleh seperti kita, misalnya orang-orang yang berkecimpung di kampus dan saudara-saudara yang uh, sebagai mahasiswa. Nah, kemudian yang terakhir itu dikatakan bahwa kampus itu harus sebagai moral force, ya, atau sebagai kekuatan moral dalam mengembangkan hukum dan HAM. Itu sebabnya dalam mengembangkan hukum dan HAM dalam perspektif Pancasila, universitas atau kampus itu diharapkan banyak memberikan kajian-kajian ilmiah ya tentang bagaimana Pancasila itu kita kembangkan ke depannya. Apa yang kurang dari Pancasila saat ini? Apa yang harus kita perbaiki? Implementasi apa yang kurang? Konsep-konsep apa yang harus kita internalisasi? Kreativitas apa yang harus kita bangun? Argumentatif apa yang harus kita bangun? Ya, supaya Pancasila itu benar-benar dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara demi untuk mencapai tujuan kita hidup bernegara. Nah, itu sebabnya dalam setiap kegiatan-kegiatan akademik di kampus, kita bebas saja untuk mengungkapkan apapun, as long as itu kita tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan untuk Pancasila, kita bisa bicarakan di kampus dengan baik dalam bentuk seminar atau dalam bentuk tulisan-tulisan yang dibuat oleh mahasiswa, kemudian yang dibuat oleh dosen-dosen dan seterusnya. Itu adalah bentuk uh, kampus disebut sebagai moral force. Sekaligus kampus itu merupakan uh, sumber pembangunan peradaban. Jadi peradaban kehidupan berpancasila itu kita harapkan dibangun mulai dari kampus. Dalam kondisi atau kehidupan-kehidupan intelektual di kampus, juga diharapkan peradaban Pancasila itu dikokohkan atau semakin diinternalisasikan dimulai dari kampus. Nah, sebagai kesimpulan daripada pertemuan kita pada perkuliahan yang ke-7 hari ini, jadi dalam kehidupan bernegara, semua warga negara, apapun kedudukan dan posisinya, harus mengamalkan Pancasila, harus menginternalisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai bentuk atau sebagai ciri khas bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Baik itu dalam kehidupan berekonomi, kehidupan berbisnis, ya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, baik itu kehidupan-kehidupan intelektual kita di kampus, dan berbagai ragam kehidupan-kehidupan yang selalu mencerminkan kehidupan kita sebagai uh, uh, warga negara yang dalam hal ini menjadikan Pancasila itu sebagai suatu uh, basis moralitas di dalam menjalankan kehidupan kita berbangsa dan negara. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, saudara-saudara. Semoga pada perkuliahan ini dan uh, nanti materi ini kalian bisa download. Saya juga sudah melampirkan uh, lec- lecture note. Nah, itu kalian nanti bisa download.
kemudian dipelajari, dan selanjutnya kembali membuka materi-materi perkuliahan yang pertama sampai perkuliahan yang ke-7 pada kuliah hari ini, karena itu nanti akan menjadi materi dalam kalian menyelesaikan soal-soal uh, di dalam penyelaksanaan ujian tengah semester nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.